pertama, sebagai Gubernur Provinsi NTT, saya berduka cita mendalam ya dengan kejadian yang terjadi di Jeribu'u. Adik kita masih meninggal, saya nggak sebut namanya, kita kasihan. Meninggal karena kegagalan sistem yang ada di pemerintah provinsi, Kabupaten Ngada, sampai tingkat bawah. Untuk bersama semua perangkat sistem yang lain, kita gagal untuk bisa mendeteksi dan membantu solusi dari anak tersebut. Dan itu tentunya nanti pada waktunya kami akan membicarakan hal ini untuk kita bisa mencegah lagi agar hal demikian tidak boleh terjadi di masa depan terjadi di seluruh pelosok NTT. Ini saya berharap ada kejadian terakhir ya, yang terjadi, dan nanti kami akan bicara dengan berbagai pihak untuk kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita bangun di pemerintahan, di agama, di sosial, di budaya, di adat, dan berbagai instrumen ini, unsur pendidikan tentunya, bisa memastikan bahwa kejadian semacam ini itu harus bisa dicegah dan tidak boleh terulang. Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada menjadi peringatan serius bagi semua pihak tentang lemahnya perlindungan anak, literasi sosial, dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Tragedi ini menegaskan bahwa persoalan pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan, empati, dan kepemimpinan. Perguruan tinggi dan sivitas akademik memiliki peran strategis untuk memastikan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat hadir sebagai solusi nyata atas persoalan sosial di tengah masyarakat. Kampus dituntut tidak hanya mencetak lulusan terampil, tetapi juga SDM unggul yang berkarakter, peka, dan bertanggung jawab. Untuk mengulasnya lebih dalam, telah bergabung bersama kami Dr. Roland Panggidaye, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, terima kasih Pak Roland sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Pak Roland, kita sudah tahu ada kisah yang tragis dan juga miris sekali. Nah, kalau dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, apakah kemiskinan mengambil peran yang sangat besar untuk kasus ini? Baik, kita berbicara tentang peristiwa kematian anak Bastian di Ngada ini. Kita perlu melihat bahwa peristiwa ini adalah sebuah duka kemanusiaan, di mana ekonomi bukan menjadi salah satu faktor, tetapi ini merupakan satu faktor ikutan yang kalau mau dibilang peristiwa ini kita melihat kematian adik Bastian ini sebagai akumulasi dari berbagai persoalan yang ada di sana. Ekonomi pasti berpengaruh, sosial, kemudian kita juga perlu berefleksi tentang pelayanan kemasyarakatan dari pemerintahan yang ada di sana. Semua menjadi satu kesatuan yang akhirnya terjadi peristiwa ini. Jadi secara sederhana saya melihat bahwa ini merupakan persoalan yang cukup kompleks. Tidak hanya ekonomi saja, sosial saja, atau pelayanan kemasyarakatan yang ada di pemerintahan, tetapi semua hal berpengaruh. Dan ekonomi sebagai akar dari semua tahapan ini. Oke, ekonomi sebagai akar memiliki pengaruh yang sangat besar, namun tidak hanya ekonomi yang menjadi sebab kejadian miris tersebut. Nah, kalau misalkan dilihat dari kondisi ekonomi di Kupang, di NTT sendiri, sebenarnya apa faktor apa yang paling menekan masyarakat keluarga miskin? Apakah memang lapangan pekerjaan atau pendapatan atau minimnya akses untuk layanan dasar? Kalau saya melihat persoalan kemiskinan di NTT ini banyak disebabkan karena kita NTT sangat bergantung kepada 4 sektor prioritas. Yang pertama itu pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga peternakan, dan yang keempat itu perdagangan. Nah, sektor-sektor ini di konteks NTT sangat riskan. Kenapa? Karena pertanian yang terjadi di NTT ini adalah pertanian yang kalau istilahnya subsistem. Mereka bekerja sebagai petani, tetapi mereka bukan sebagai pemilik lahan. Yang kedua,
perikanan. Perikanan juga sama. Perikanan yang ada di NTT ini mereka skalanya itu masih cukup kecil sehingga dampak secara ekonomi ya tidak begitu masif. Mereka nelayan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan ekonomi secara keseluruhan. Peternakan mereka juga sama konteksnya, beternak pada halaman, pada lingkungan yang mereka miliki. Jadi skalanya masih sangat kecil. Demikian juga perdagangan. Jadi 4 sektor ini yang menjadi penopang ekonomi di NTT dan begitu riskan ketika kita bicara konteks NTT dengan lahan kering kepulauan, dengan curah hujan yang terbatas, ini membuat produktivitasnya menjadi rendah. Dan juga 4 sektor ini kalau konteks NTT kita bisa katakan hilirisasinya belum berjalan dengan baik. Jadi pertanian kita hanya menghasilkan bahan baku, peternakan juga kita hanya menghasilkan ternak saja, kemudian perikanan dan perdagangan juga sama. Ketika hilirisasi sudah berjalan, industrialisasi sudah berjalan, nilai dari produk-produk ini seharusnya lebih memberikan dampak yang lebih baik. Ya, Pak Roland, kalau dari berdasarkan kajian akademik, seberapa besar pengaruh ekonomi mempengaruhi ketahanan keluarga, khususnya keluarga dengan kelompok rentan? Betul. Kehidupan keluarga yang ada di NTT ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga ketika mereka tidak memiliki penghasilan yang baik, pasti ekonomi keluarga juga akan berdampak. Ketika mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan, mereka tidak memiliki gaji, mereka juga tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi secara baik. Sehingga faktor ekonomi, kemampuan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya itulah yang akan sangat mempengaruhi kemampuan mereka di dalam melakukan transaksi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Oke, menurut Pak Roland sendiri, apakah pendekatan pembangunan ekonomi sosial saat ini sudah mempertimbangkan aspek sosial dan juga kemanusiaan atau hanya mengejar angka atau nilai semata? Iya, saya melihat sejauh ini program-program pemerintahan kita belum menyentuh secara mendalam kepada aspek sosial dari masyarakat itu sendiri. Kita masih bermain di sisi bagaimana angka-angka statistik, kita masih bermain di bagaimana program pemerintahan itu kita hanya mengoptimalkan sisi fiskal kita. Jadi anggaran yang diberikan kepada kita pakai untuk semua kegiatan, tetapi belum menyentuh pada aspek-aspek sosial. Misalnya kita hanya bermain di area pemberdayaan untuk bantuan sosial, tetapi belum menyentuh pada bagaimana masyarakat itu dapat bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kita belum menyentuh kepada aspek sosial. Ya, oke. Jadi hanya masih mengejar pada nilai atau angka semata. Betul. Berbicara tentang pembangunan ekonomi, juga berarti fokus pemerintah juga adalah bagaimana kebijakan itu dibuat seperti apa. Nanti kita akan bahas, namun kita akan rehat dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Lebih Dekat.